Jadi ulama sepakat, suatu sumber hukum itu menjadi sumber hukum harus ada dalilnya. Oh, as-sunnah jadi sumber hukum, mana dalilnya? Ijma jadi sumber hukum, mana dalilnya? Jadi setiap sesuatu menjadi sumber hukum harus ada dalilnya. Illa kecuali Al-Quran. Fa inna hujjiyatahu, sesungguhnya kekuatan hujjah Al-Quran la tahtaju ila dalil wal istidlal. Enggak perlu. Dia enggak membutuhkan dalil maupun istidlalnya. Kenapa? Likaunihi wahyan ilahiyan. Karena Al-Quran itu adalah wahyu ilahi. Yang orang-orang beriman itu wajib beriman kepadanya. Nah, jadi semua orang beriman, saudara percaya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah dan wajib ditaati. Sehingga sebetulnya dengan keimanan tadi udah enggak butuh dalil. Lalu as-sunnah masih perlu dalil. Oh, as-sunnah itu sumber hukum, mana dalilnya? Nah, kalau ijma itu sumber hukum, mana dalilnya? Qiyas itu sumber hukum, mana dalilnya? Jadi wajar kita tanyakan mana dalilnya untuk sumber-sumber hukum. Tapi untuk Al-Quranul Karim sebagai sumber hukum sebetulnya enggak perlu dalil lagi. Udah cukup iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Baik ya ikhwan, buka kitab Manahijut Tamyiznya. Kemarin kita sudah sampai halaman 116. Sekarang kita masuk halaman 117. Di halaman 116 ada catatan perbaikan. Di paling atas sekali kata bilafzil arabi. Nah, itu mestinya boleh bil kalamil arabi atau bilughatil arab. Jadi kalam Allah itu enggak boleh disebut lafzullah tapi boleh disebut kalimatullah. Sebut kalimatullah boleh. Sebut kalamullah boleh. Tapi sebut lafzullah tidak boleh. Jadi diganti bilughatil arab atau bil kalamil arabi, bukan bil lafzil arabi. Baik. Kemudian paling bawah sekali judul Al-Far'us Tsani, Hujjatul Quran. Nah, kita mulai, perhatikan halaman 117. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ta'ala ankum. Hujjatul Quran hiya quwwatul Qur'ani liyakuna hujjatan au manzilatuhu fid dalil wal istidlal. Jadi di sini yang dimaksud dengan hujjah Quran adalah kekuatan Al-Quran untuk menjadi hujjah. Jadi sejauh mana Al-Quran itu menjadi hujjah, itu disebut hujjatul Quran, atau bagaimana kedudukan Al-Quran manzilatuhu fid dalil wal istidlal. Nah, jadi sepenting apa kedudukan Al-Quran itu di dalam pendalilan. Laqad ittafaqal ulama'u salafan wa khalafan. Jadi telah sepakat para ulama baik yang salaf maupun yang khalaf ala annal Qur'ana, bahwa sesungguhnya Quran itu hujjatun aulawiyah, merupakan hujjah yang paling utama atau yang paling diutamakan. Fid dalil wal istidlal, baik dalam dalil maupun bagaimana beristidlal. Fi kulli masaila diniyah, di setiap persoalan agama.
Jadi kalau terkait urusan agama, apakah itu menyangkut urusan akidah atau syariat atau akhlak, apa saja urusan agama, bahwa Al-Quran adalah hujjatun aulawiyah, hujjah yang paling utama. Sawa'an kana fi usuluddin am furu'i, baik itu dalam urusan usul maupun dalam urusan furu', baik dalam urusan pokok-pokok agama atau cabang-cabang urusan agama. Sawa'an kana ta'allaq bil aqidah wal syariah wal akhlaq, baik itu berkaitan dengan akidah, syariat maupun akhlak. Fal Qur'anul Karim huwa masdarun asasiyun. Jadi Al-Qur'an itu adalah sumber utama likulli masadir ahkamil ilmiyah wal amaliyah. Jadi merupakan sumber yang paling prinsip, saudara, dari seluruh sumber hukum, baik hukum yang ilmiah maupun amaliyah. Ilmiah maupun amaliyah. Amaliyah kita tahu hukum fikih dan lain sebagainya. Yang ilmiah itu ya seperti usuluddin, hukum akidah dan seterusnya. Ittafaqul ulama, nah, para ulama sepakat ala annal masadir syar'iyyah, bahwa sesungguhnya sumber-sumber hukum daripada syariat ini la budda an takuna bid dalil wal istidlal ala hujjiyatih. Jadi ulama sepakat suatu sumber hukum itu menjadi sumber hukum harus ada dalilnya. Oh, as-sunnah jadi sumber hukum, mana dalilnya? Ijma jadi sumber hukum, mana dalilnya? Jadi setiap sesuatu menjadi sumber hukum harus ada dalilnya. Illa, kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran. Fa inna hujjiyatahu, sesungguhnya kekuatan hujjah Al-Quran la tahtaju ila dalil wal istidlal. Enggak perlu. Dia enggak membutuhkan dalil maupun istidlalnya. Kenapa? Likaunihi wahyan ilahiyan. Karena Al-Quran itu adalah wahyu ilahi. Amana bihil mu'minun. Yang orang-orang beriman itu wajib beriman kepadanya. Wattafaqu ala wujubi ta'atih. Nah, jadi semua orang beriman, saudara percaya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah dan wajib ditaati. Sehingga sebetulnya dengan keimanan tadi udah enggak butuh dalil. Lalu as-sunnah masih perlu dalil. Oh, as-sunnah itu sumber hukum, mana dalilnya? Nah, kalau ijma itu sumber hukum, mana dalilnya? Qiyas itu sumber hukum, mana dalilnya? Jadi wajar kita tanyakan mana dalilnya untuk sumber-sumber hukum. Atau kita bicara al-uruf, atau kita bicara sadduz dzara'i. Oh, ini semua sebagai sumber hukum, mana dalilnya? Tapi untuk Al-Quranul Karim sebagai sumber hukum sebetulnya enggak perlu dalil lagi. Udah cukup iman dalilnya. Karena Al-Quranul Karim adalah wahyu ya ikhwan. Ghair anna min haitsul hathi ala tamassuki bil Quran, akan tetapi walaupun sebetulnya enggak perlu kita pertanyakan dalil tentang kehujahan Al-Quran, tapi sungguh pun begitu dalam rangka untuk mensupport, mendorong agar orang betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran. Min haitsul hathi ala tamassuki bil Quran. Dari sisi supaya kita anjurkan orang berpegang teguh pada Al-Quran. Falamane, nggak ada larangan. Min iradil ayat wal ahadits, untuk kita memaparkan ayat-ayat dan hadis-hadis fidzalik yang berkaitan dengan kekuatan hujjah Al-Quran. Nah, jadi kalau kita dapatkan di dalam kitab-kitab usul fikih, Al-Quran sebagai sumber hukum, kemudian ditaruh dalil-dalilnya. Sebetulnya itu hanya dari segi memberi support kepada umat agar berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, sebetulnya bukan dari segi pendalilan. Karena Al-Quran sebagai sumber hukum nggak perlu dalil. Emang dia udah wahyu Allah yang wajib untuk kita taati ya ikhwan. Baik. Nah, di antara ayat-ayat yang biasa diuraikan oleh para ulama untuk memberi dorongan agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran, saudara, qauluhu ta'ala, yaitu di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, faqala ta'ala wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
Falaqad amarallahu azza wajal al-mu'minin bil-i'tisam bihablillah. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan orang beriman untuk memegang teguh kepada hablullah. Wa qala ba'dul mufassirin. Nah, dan sebagian ahli tafsir mengatakan annal murada bihablillah, bahwa yang dimaksud dengan hablullah dalam ayat ini fi hadhil ayat huwal Quran. Walaupun ada mufassir-mufassir lain menyebutkan yang dimaksud dengan hablullah di situ ada yang menyebut dinullah, ada yang menyebut saudara ahkamullah, bahkan juga ada yang menyebut yang lainnya. Tapi sebagian ahli tafsir banyak menyebutkan yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah kemudian wa qauluhu ta'ala, begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, saudara, yang sering kita dengar, yaitu di mana Allah menyatakan faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah ini menarik, berkenaan dengan ayat ini menarik ya ikhwan. Di sini fassarul usuliyun. Nah, para ulama ahli usul menafsirkan bi annal murad bi taatillah, yang dimaksud dengan taat kepada Allah dalam ayat ini, ati Allah, taatilah Allah, adalah huwa tamassuku bil Quran, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran. Ati Allah, taatilah Allah. Maksudnya taati apa yang mesti ditaati? Dari mana? Apa yang mesti kita taati? Nah untuk kita tahu apa yang mesti kita taati, ya lihat Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu adalah kalamullah yang meliputi adanya perintah, adanya larangan, adanya aturan-aturan. Maka para ahli usul menafsirkan ati Allah adalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Wal murad bi taatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun yang dimaksud dengan taat kepada Rasul, wati'ur Rasul, saudara, para ulama usul mengatakan huwa tamassuku bis sunnah, yaitu yang dimaksud adalah berpegang teguh kepada as-sunnah. Jadi taatur Rasul maksudnya ya pegang teguh kepada sunnah Nabi, kepada hadis. Terus yang berikutnya yang tidak kalah menarik, wal murad birad ilallahi war rasul, dan yang dimaksud dengan kembali kepada Allah dan Rasulnya adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah sampai di sini kita berhenti sejenak ya ikhwan. Ayat ini kalau kita memperhatikan uraian para ahli usul fikih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah. Ahli usul sepakat, taati Allah berarti at-tamassuk bil Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran, karena Al-Quran memang sumber hukum yang paling utama. Wa atiur rasul, dan taatilah Rasul, yang dimaksud adalah taatilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana mentaati Rasul? Menjalankan apa yang Nabi sampaikan kepada kita. Di mana kita dapatkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi? Kita dapatkannya dalam as-sunnah, yaitu dalam hadis. Makanya para ahli usul menafsirkan ayat ini, ati Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran, yang isinya adalah kalamullah, aturan Allah. Wati ar-Rasul adalah berpegang teguh kepada as-sunnah, yang isinya memang segala apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian wa ulil amri minkum. Nah sebelum saya masuk ke ulil amri minkum ya ikhwan, para ulama juga mengingatkan ati Allah, taatilah Allah, taat kepada Allah sifatnya mutlak. Artinya mutlak, apa saja yang Allah perintah kerjakan, apa saja yang Allah larang tinggalkan, mutlak. Jadi nggak boleh ada lagi itu tanda tanya, saudara, ragu-ragu, nggak, mutlak. Nah kenapa mutlak? Karena apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang pasti, saudara, benar dan tidak mungkin salah. Nah begitu juga taat kepada Rasulullah SAW juga sifatnya mutlak.
Karena dalam ayat lain Allah menyatakan faqala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sifatnya mutlak, artinya apa yang Nabi suruh ya kerjain, apa yang Nabi larang ya stop. Jadi nggak ada tuh keraguan, nggak boleh ada ya ikhwan. Nah kalau pertanyaannya kenapa sifatnya mutlak? Karena Nabi maksum. Karena Nabi maksum, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kemaksuman Nabi alaihi salatu wassalam, maka apa saja yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam pasti benar, nggak mungkin salah. Makanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sifatnya mutlak. Yang berikutnya wa ulil amri minkum. Di sini diatofkan. Dia tidak lagi memakai wa atiu ulil amri, tapi diatofkan. Diatofkan ke taat kepada Allah, diatofkan juga kepada taat kepada Rasul. Nah, kenapa di sini diatofkan saudara? Ini menjadi isyarah. Ini menjadi isyaratun Qur'aniyah. Ini menjadi isyarat Quran bahwa taat kepada ulil amri itu tidak mutlak. Artinya tidak mutlak, taat kepada ulil amri itu saudara harus kembali taat kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya selama ulil amri itu tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, wajib kita taati. Tapi kalau ulil amri ini membuat satu keputusan yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi bertentangan, haram kita taati. Nah ini yang dimaksud ketaatannya tidak mutlak, tapi taatnya muqayyad. Taatnya tergantung sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Terlepas apakah ulil amri yang dimaksud itu ulama, apakah ulil amri yang di situ yang dimaksud adalah umara, sama saja. Mau itu putusan, mau itu fatwanya ulama, mau itu putusannya umara. Nah selama dia sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita taati. Tapi kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita tolak. Nah dulu kalau kita lihat tafsir-tafsir klasik, kebanyakan ulil amri diartikan ulama. Enggak diartikan umara. Belakangan ulil amri diartikan ulama juga, umara juga. Karena memang fakta kehidupan kita saat ini saudara, ulama sebagai satu otoritas di dalam pemberian fatwa, hukum dan lain sebagainya sampai saat ini diakui keberadaannya. Nah begitu juga umara yang punya otoritas, wewenang, kekuasaan untuk menentukan kebijakan, nggak bisa juga kita pungkiri. Masing-masing punya kewenangan di dunianya masing-masing, di medannya masing-masing. Nah ala kulli hal, baik ulama maupun umara, keduanya wajib untuk kita taati. Nah baik, sekarang kita masuk ke urusan ijma. Ternyata bagian ini dijadikan dalil. Sekarang kita kembali kepada tafsirnya ahli usul nih. Nah ahli usul mengatakan, saudara, perintah taat wa ulil amri minkum itu menunjukkan dalil kepada wajibnya berpegang kepada ijma setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Loh kok bisa dijadikan dalil ijma? Jadi mereka katakan kalau seorang ulil amri aja, seorang ulama aja, saudara, wajib untuk ditaati. Bagaimana dengan kesepakatan mereka? Pendapat ulama aja mesti dihormati, mesti ditaati. Lalu bagaimana dengan kesepakatan pendapat? Mimbabil aula. Nah, jadi ayat ini dijadikan dalil juga. Ati Allah, taati Allah, berpegang teguh kepada Quran, wa ati Rasul, berpegang teguh kepada As-Sunnah, wa ulil amri minkum, saudara, dijadikan dalil untuk berpegang teguh kepada ijma. Jadi mimbabil aula, dia ambil mafhumnya. Jadi kalau seorang ulama aja atau seorang umara keputusannya wajib ditaati, apalagi kesepakatannya. Kalau ulama udah sepakat dalam satu pendapat, tentunya mimbabil aula lebih wajib untuk ditaati. Baik, kita masih dalam konteks ulama usul. Nah kemudian di sini dalam ayat dikatakan fa in tanaza'tum fi syai'in.
Nah, kalau kamu berselisih dalam satu perkara, farduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maksud kembalikan kepada Allah dan Rasulnya yang tadi. Kembalikan kepada Allah berarti kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul berarti kembalikan ke As-Sunnah. Kalau Nabi hidup kembalikan ke Rasul bisa nanya langsung kepada Nabi. Nah, kalau Nabi sekarang udah wafat, nggak ada di tengah-tengah kita, kembalikan kepada Nabi. Maksudnya kembalikan ke hadisnya, saudara. Nah, di sini ada yang menarik. Nah, saya lihat ada beberapa video tersebar di medsos, saudara. Debat antara Wahabi dengan selain Wahabi. Ayat ini diributkan nih. Jadi dikit-dikit kalangan Wahabi kalau bicara udah fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ilallahi wa rasul. Kalau kita berselisih, udah balikin Quran hadis. Jangan balikin ke Syafi'i, ke Abu Hanifah, ke Malik. Jangan balikin ke Ahmad bin Hambal. Kenapa dibalikin ke ulama? Nah, saya dengar itu lagi rame itu di medsos. Jadi balikinnya ke sini. Pokoknya dia jadiin apa namanya pedoman. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ilallah wa rasul. Kita balikin ke Allah dan Rasulnya. Jadi kita balikin ke Al-Quran dan hadis. Itu saja diulang-ulang, saudara. Nah, padahal tidak sesederhana itu memahami daripada ayat ini. Yuk mari kita lihat. Kita berpegang kepada Al-Quran. Kita berpegang kepada hadis. Kita berpegang kepada ijma. Manakala perkara ada dalilnya di Quran, kita nggak ribut. Manakala perkara ada dalilnya di hadis, kita juga nggak ribut. Mana perkara sudah disepakati oleh ijma, kita juga nggak ribut. Nah, setelah itu ada ribut. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kamu masih tetap ribut, kemana lagi nih kita? Disuruh balikin ke Quran. Kita balik ke Quran, saudara. Nah, begitu balik ke Quran nggak ada dalilnya. Ke hadis nggak ada dalilnya. Ke ijma nggak ada kesepakatannya. Tetap ribut gak? Tetap ribut. Jadi siapa bilang kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dia jamin udah nggak bakal ada pertikaian. Nggak begitu, saudara. Jadi dari dulu seperti firman Allah, lamastumun nisa, yang membatalkan wudhu, saudara. Udah 1400 tahun lebih. Sampai sekarang pendapatnya tetap berbeda. Bisa disatuin pendapat? Gak bisa. Saudara, mazhab Syafi'i tetap punya pendapat menyentuh perempuan yang bukan mahram batal. Wudhunya mazhab Abu Hanifah mengatakan tidak batal. Nah sekarang dalil Imam Syafi'i ayat Quran. Dalil Imam Abu Hanifah ayat Quran. Dalil Imam Syafi'i ayat Quran dijelaskan dengan hadis-hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Dalil Imam Abu Hanifah juga ayat Quran tadi didasari juga dengan hadis-hadis yang menjelaskannya. 1400 tahun nih sampai sekarang nih. Bisa kita kembalikan ke Quran hadis terus satu pendapat? Nggak bisa. Jadi maksudnya apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kamu berselisih dalam suatu perkara, kembalikan lagi ke Quran, kembalikan lagi ke sunnah. Nah, soal batal wudhu, balik lagi ke Quran, tetap aja berbeda pahamnya. Balik lagi ke sunnah, tetap aja berbeda. Ribut lagi, balik lagi ke Quran. Saudara, tetap aja beda. Jadi kapan habisnya? Nah, apa iya Allah memerintahkan sesuatu kepada kita dengan perintah yang sia-sia? Pemerintah yang tidak ada makna. Kita disuruh bolak-balik aja, padahal emang udah gak ada jawaban. Enggak begitu, saudara. Jadi pertama Allah perintahkan taatilah Allah, pegang udah Al-Quran. Selama ada dalil dari Al-Quran kita pegang. Kalaupun ada perbedaan di antara ulama tentang tafsir suatu nas, masing-masing pendapat bisa jalan sendiri dengan kekuatan dalilnya, saudara. Yang penting semua berpegang kepada Al-Quran. Nah kalau di Al-Quran gak ada, pegang kepada sunnah. Kadang-kadang kita pegang sunnah pun ada berbeda juga, saudara. Seperti ada dua hadis sahih dalam sahih Muslim lagi dua-duanya sama-sama sahih. Yang satu bilang, saudara, hadis yang satu mengatakan Nabi menikahi Ummu Salamah dalam keadaan ihram. Yang satu lagi mengatakan Nabi udah tahallul, udah halal, enggak ihram lagi. Sama-sama hadis sahih, saudara. Nah akhirnya
mazhab di sini berbeda lagi. Yang satu pegang hadis yang mengatakan orang ihram boleh nikah, yang satu lagi pegang hadis saudara dengan akhirnya berkesimpulan orang ihram nggak boleh nikah. Nah, tetap aja mau bolak-balik ke hadis, tetap ada dua pendapat. Nggak apa-apa, mereka berbeda nggak apa-apa. Yang penting mereka ada pegangan ke hadis. Nah, soal yang satu lebih menguatkan ini, yang satu lebih menguatkan ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, seperti tadi soal lamastumun nisa, nggak apa-apa mereka berbeda ya kawan. Nah, masing-masing berpegang teguh kepada Quran, berpegang teguh kepada as-sunnah. Itu udah selesai. Ati Allah wa ati Rasul, udah segala. Nah, sekarang wa ulil amri, pegang ijma. Nah, kalau ulama udah sepakat mengijmakan sesuatu, walaupun di Quran kita cari nggak ada, walaupun di sunnah kita cari nggak ada, tapi udah sepakat ijma, pakai. Ijma sumber hukum, saudara. Nah, jadi jangan diperdebatkan lagi kalau sudah dijadikan ijma. Nah, sekarang ada perkara baru. Dalam Quran nggak ada. Dalam hadis nggak ada. Dalam ijma nggak ada. Banyak perkara baru yang muncul, saudara. Setelah zaman Nabi, apalagi zaman sekarang, banyak perkara-perkara baru yang dulu nggak pernah ada. Nah, ini bagaimana, saudara? Maka di sini jelas. Kalau ada dalil saja dalam Quran dan hadis masih ada selisih pendapat dalam menafsirkannya, apalagi kalau nggak ada dalil. Perhatikan tuh. Ada dalilnya di Quran, masih ada perbedaan pendapat. Ada dalilnya di hadis, masih ada perbedaan presentasinya untuk memahaminya. Saudara. Nah, kalau ada dalil aja masih bisa berbeda karena perbedaan pemahaman, apalagi kalau tidak ada dalil. Kalau tidak ada dalil, kemungkinan terjadinya perselisihan lebih besar. Nah, disinilah ulama usul masuk. Lalu kalau nggak ada dalilnya bagaimana? Nah, ini. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Nah, kalau kamu berselisih di sesuatu, saudara, nggak ketemu nih dalilnya, berselisih, saudara, maka di sini disuruh farudduhu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, para ulama mengatakan kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah maksudnya cari perkara yang mirip. Cari perkara yang mirip yang nanti kalau diuraikan mendapat ilah yang sama. Inilah ulama mengatakan inilah dalil qiyas. Jadi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul, maksudnya kembalikan kepada Allah dan Rasul, maksudnya qiyas. Makanya di situ nggak ada kata-kata farduhu ila ulil amri, nggak ada. Kenapa? Karena kias nggak boleh berdasarkan ijma. Kias itu mestinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, saudara. Nah, jadi para ulama usul mengatakan inilah dalil kias dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita disuruh kiaskan seperti narkoba. Zaman Nabi nggak ada. Cari di Al-Quran soal mukhaddirat, nggak ada. Nah, cari di hadis soal mukhaddirat, nggak ketemu, saudara. Cari di ijma, nggak ada saat itu. Orang belum jadi pembahasan ulama kok. Nah, tapi ada yang mirip, yaitu khamar, saudara. Nah, ada yang mirip, karena Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Oh, khamar. Kenapa khamar itu haram? Karena muskir, karena memabukkan. Nah, jadi narkoba bisa ditarik. Kalau gitu narkoba bisa ditarik hukumnya kepada khamar. Kenapa? Karena punya sifat yang sama, ilahnya sama. Apa ilahnya? Al-iskar, sama-sama memabukkan, sama-sama menghilangkan akal. Itu namanya kias, ya ikhwan. Nah, jadi ayat ini jangan terus dipakai dalil oleh kalangan Wahabi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Pokoknya kalau kita beda pendapat, udah kita balikin aja ke Allah dan Rasulnya. Saudara, jadi jangan pakai pendapat Syafi'i, jangan pakai pendapat Hanafi. Dia pikir Imam Syafi'i nggak megang Quran kali. Dia pikir Imam Abu Hanifah nggak megang hadis kali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngawur itu ya ikhwan. Nggak betul itu. Saudara, makanya kalau menafsirkan Al-Quran nggak cukup dengan modal bahasa Arab doang. Saudara, karena Al-Quran ini untuk menafsirkannya banyak aspek yang mesti kita kuasai.
Nah, jadi itulah yang perlu kita ketahui tentang ayat ini. Memang ayat ini menjadi pelajaran kita hari ini tentang kekuatan hujjah daripada Al-Quran. Tapi kita ada tambahan menarik yang nggak boleh kita lupa, karena sekarang lagi viral di mana-mana. Dikit-dikit mereka fa'intanazaltum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Kadang-kadang berdebat sama ulama ahlus sunnah. Ulama ahlus sunnah bilang, baru ngomong dikit, ya menurut Abu Hanifah enggak, farudduhu ilallah war rasul. Enggak, ini begini, enggak, farudduhu ilallah war rasul. Saudara, udah dia teka, udah suruh farudduhu ilallah war rasul. Nah, enggak begitu. Jadi kembalikan kepada Allah dan Rasul, saudara, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Saudara, iya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengkiaskan perkara yang mirip. Kalau dalam bentuk bukan kias, kan udah disebut ati Allah war Rasul. Udah selesai, ati Allah wa ati Rasul. Pegang Quran, pegang Sunnah. Selesai itu dalil. Lalu ada lagi balik ke Quran dan Sunnah. Maksudnya apa? Maksudnya cari perkara yang mirip, saudara, untuk dijadikan bahan kias. Nah, itu yang perlu kita ketahui, saudara. Kadang-kadang ayat-ayat begini, saudara, suka disalah artikan oleh kelompok-kelompok ini, saudara, khususnya kelompok-kelompok anti madhab dalam rangka untuk mendegradasi para ulama-ulama salaf kita. Mereka teriak, kita ikut salaf. Abu Hanifah salaf, Maliki salaf, Imam Syafi'i salaf, Imam Ahmad salaf. Nah, jadi kalau mereka teriak-teriak salaf, jadi kalau di Indonesia pada ikut mazhab Syafi'i, apa mereka nggak ikut mazhab salaf? Ya, jadi mereka anggap salaf tuh mereka doang. Enggak, kita ikut salaf, saudara. Imam Abu Hanifah ulama salaf, Imam Syafi'i ulama salaf, Imam Malik ulama salaf, saudara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada lagi sebagai tambahan. Ada lagi, saudara, mereka bikin kaidah yang aneh bin ajaib. Ini kaidah lucu, bahkan dijadikan judul buku, dan selalu mereka lontarkan kalau mereka berdebat, khususnya berkaitan dengan bid'ah, sesuatu yang baru. Apa mereka punya dalil? Mereka punya kaidah laukana khairan lasabakuna. Saudara, andai kata itu baik, niscaya para sahabat sudah mendahului kita. Ini dijadikan kaidah. Andai kata peringatan maulid baik, wah sahabat udah lebih dulu ngerjain. Andai kata peringatan maulid baik, wah sahabat udah lebih dulu ngerjain. Andai kata pokoknya hal-hal yang bid'ah, andai kata tabaruk, tawasul dan lain sebagainya itu baik, oh sahabat udah ngerjain lebih dulu. Itu dijadikan kaidah, laukana khairan lasabakuna, saudara, lasabakuna ilaih. Jadi andai kata itu baik, niscaya sahabat udah mendahului kita kepada pekerjaan tersebut, lebih mendahului. Sebetulnya kaidah ini pernah dipakai sama orang-orang kafir, saudara. Itu surat, kita lihat, kita buka sebentar, saudara. Saya punya catatan. Ada orang-orang kafir pakai dalil itu, saudara. Mana datang Ki Mahfud? Ahlan musahlan. Kiai ke depan, Kiai. Habib Hanif dijemput, Habib Hanif dijemput dulu. Sebentar. Ahlan wa sahlan. Apa kabar? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Sebentar, Kiai. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Ahqaf. Nah, surat Al-Ahqaf ayat 11. Nah, perhatikan di sini, saudara. Tadi saya katakan kaidah yang dipakai oleh kalangan Wahabi dengan mengatakan laukana khairan lasabakuna ilaih. Jadi selalu tuh, pokoknya kita bicara peringatan Maulid, dia bilang ini bid'ah. Kita bilang enggak, ini baik. Ya andai kata itu baik, sahabat lebih dulu ngerjainnya. Kita enggak bakal luput daripada sahabat.
Oh, Isra Mi'raj nggak apa-apa, ini juga baik. Lau kana khairan, andai kata baik, la sabakuna ilaih. Niscaya para sahabat Nabi pasti mendahului kita untuk mengerjakannya. Ini jadi kaidah gacohan ini ya, kawan. Nah, saya periksa ini kaidah, nggak ada salaf yang punya kaidah ini. Tidak ada satupun ulama salaf yang punya kaidah ini, dan kaidah ini aneh. Kenapa aneh? Satu, kaidah tersebut membatasi kebaikan hanya pada yang dilakukan sahabat saja. Jadi kalau dilakukan sahabat udah baik, kalau yang bukan sahabat melakukan nggak baik. Saudara, kebaikan itu tidak hanya terbatas kepada para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi orang-orang baik. Saudara, apa yang dibawa oleh mereka baik. Tapi bukan berarti tabi'in nggak bawa yang baik. Bukan berarti tabi'in tidak membawa yang baik. Jadi jangan membatasi kebaikan itu hanya datang dari sahabat. Nggak begitu, saudara. Kaidah dari mana itu? Yang ketiga, saudara, kaidah tersebut menjadikan sahabat sebagai sumber hukum yang maksum. Betul, aqwalus sahabat menjadi salah satu sumber hukum dari beberapa madhab di luar madhab Syafi'i, saudara. Betul, fatwa sahabat termasuk yang dipertimbangkan. Tapi nggak ada ulama Ahlus Sunnah mengatakan sahabat itu maksum. Pokoknya yang datang dari para sahabat pasti benar. Nggak ada, saudara. Makanya pendapat sahabat ada yang diterima dalam mazhab Syafi'i, ada yang nggak diterima, saudara. Kalau mazhab Syafi'i melihat ada pendapat lain lebih kuat. Nah, kenapa? Karena sahabat tidak maksum. Tapi kata-kata laukana khairan la sabakuna ilaih. Andai kata ini perbuatan baik nih, peringatan maulid, peringatan segala macam, saudara, haul, tahlil, wah nih saya sahabat udah lebih dulu ngerjainnya, saudara. Nah ini sikap-sikap begini berbahaya karena memaksumkan sahabat. Kemudian nggak sampai di situ, ini yang paling berbahaya. Kaidah tersebut mirip kaidah kaum kafir di zaman Nabi, saudara. Tatkala menolak Al-Quran. Jadi orang-orang kafir Quraisy dulu waktu nolak Al-Quran, Nabi sampaikan ini Al-Quran, ini firman Allah, ini wahyu dari Allah, saudara. Allah ceritakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 11. Wa qala alladzina kafaru lilladzina amanu. Maka berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Apa kata orang kafir? Lau kana khairan masabakuna ilaih. Sama nih kaidahnya nih, saudara. Jadi kata orang-orang kafir, kalau sekiranya Al-Quran itu baik, dikatakan khairan masabakuna ilaih. Enggak mungkin tuh orang-orang lemah seperti Bilal, mantan-mantan budak dan lain sebagainya mendahului kami untuk ikut Al-Quran. Enggak mungkin. Karena mereka merasa mereka kaum bangsawan, orang kaya, berkedudukan, pinter, enggak mungkin didahului oleh kalangan budak. Karena saat itu kan yang ikut Nabi banyak orang-orang lemah. Makanya dikatakan oleh mereka, saudara, laukana khairan, andai kata Al-Quran itu baik, andai kata ajaran Muhammad itu baik, masabakuna ilaih. Enggak mungkin tuh orang-orang lemah mendahului kami untuk mempercayai Al-Quran. Mirip gak dia punya kaidah? Mirip. Jadi laukana khairan dulu masabakuna ilaih. Kalau sekarang laukana khairan lasabakuna ilaih. Lasabakuna. Lamnya tuh niskaya para sahabat pasti akan mendahuluinya. Nah, jadi saya dapatkan memang ada beberapa ayat Quran yang Allah tujukan kepada orang kafir dipakai oleh Wahabi buat nyerang orang Islam. Saudara, nah pertama ini, saudara. Kedua, saya tunjukkan lagi, saudara. Ini salah alamat ini. Seperti nanti buka aja di rumah surat Az-Zumar ayat 3 dan surat Al-Isra ayat 57. Saudara, di situ Allah menceritakan bagaimana orang-orang kafir bertawassul lewat berhala-berhala mereka. Saudara, jadi begitu ditegur oleh Nabi, mereka katakan kami cuma tawassul aja, yang kami sembah Allah. Mereka ini hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Ini dijadikan dalil buat ngehajar orang Islam. Saudara, tawassulnya orang kafir, saudara, itu memang mereka memberhalakan patung-patung tersebut. Berdalih patung itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka memang tidak menyembah Allah. Nah, berbeda dengan tawassulnya mukmin. Tawassulnya mukmin kita baca, saudara, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 35. Saudara, itu tawassulnya orang beriman.
Allah yang suruh. Wabtaghi ilaihil wasilah. Allah yang suruh, saudara. Nah, jadi mesti kita pisah. Ada tawassulnya orang kafir yang dikecam oleh Allah, ada tawassulnya orang beriman disuruh oleh Allah. Enggak, yang mereka pakai itu tadi. Surat apa dua surat itu, surat Al-Isra dengan Az-Zumar. Itu dipakai selalu buat ngehantam tawassul. Suruh baca ayatnya, itu firman Allah. Tatkala Allah menceritakan perilaku orang-orang kafir yang nyembah berhala, beralasan berhala itu hanya wasilah untuk menyembah Allah. Saudara, itu tawassulnya orang kafir. Sementara tawassulnya orang beriman tetap nyembah Allah. Jadi kalau tawassul dengan nama Nabi, dengan kemuliaan Nabi, enggak nyembah Nabi, saudara. Nah, jadi jangan disamakan tawassul orang beriman dengan tawassulnya orang kafir. Nah, insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas itu ya kawan. Jadi ini sebagai penegasan, hati-hati. Memang kalangan Wahabi ini ada agak jumut ya, kaku ya. Kadang-kadang dalam memahami ayat tuh begitu kaku dan seenaknya mereka menjadikan ayat-ayat yang mestinya buat nyerang orang kafir dipakai buat nyerang orang Islam. Itu salah alamat. Salah alamat. Ada beberapa ayat lagi. Saya nggak sampaikan hari ini. Insya Allah kapan waktu ada beberapa ayat Quran. Ayat itu untuk orang kafir bukan untuk orang Islam. Tapi dipakai buat nyerang orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Baik, jadi kembali kepada kaidah tadi. Kaidah aneh. Salaf nggak pernah lakukan itu. Kaidah itu terlalu memaksumkan sahabat. Dan itu juga nggak boleh kita lakukan. Dan kaidah itu mirip dengan kaidahnya orang-orang kafir di zaman Nabi, saudara. Sehingga kesimpulannya itu kaidah bid'ah. Kan lucu, Wahabi anti bid'ah tapi pakai kaidah bid'ah. Dia ngarang-ngarang kaidah tuh. Kaidah dari mana? Itu kaidah bid'ah tuh. Wa bid'ahnya bid'ah. Saudara, mazmumah, bid'ah sayyi'ah. Ini bid'ah dolalah. Nah, jadi kalau mau tahu bid'ah dolalah, kalau saya Habib, bid'ah dolalah yang mana? Salah satunya itu dia. Kaidah laukana khairan sabakuna ilaih, itu bid'ah dolalah, kaidah yang dibuat-buat oleh kalangan Wahabi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Insya Allah malam nanti sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan, mulai malam nanti kita akan membaca kisah Isra Mi'raj selama 3 kali pertemuan di Masjid Jami Al-Islah. Jadi nanti pertama kita akan baca kisah Isra-nya. Nanti malam Kamis yang akan datang kisah Mi'rajnya. Nanti malam Kamis berikutnya sekalian tawakufan. Nah, kita akan cerita ma ba'da Isra wa Mi'raj. Apa yang terjadi ya ikhwan. Nah, kita akan ceritakan secara kronologis. Karena alhamdulillah Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa an walideh mengarang suatu kitab judulnya Al-Anwarul Bahiyah. Fi Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah. Ini kitab menceritakan kepada kita tentang Isra dan Mi'raj secara kronologis dan dengan dalil, saudara. Biasanya orang kan kalau cerita Isra Mi'raj kan comot sono, comot sini, kadang-kadang urutannya nggak jelas ya, kawan. Tapi di kitab tersebut beliau secara berurut. Jadi langkah demi langkah, step by step, terus sampai Nabi kembali daripada Isra dan Mi'raj, sekaligus beliau kupas apa hikmah yang ada di balik itu semua. Jadi itu buku tidak tebal betul, saudara, hanya kutaib, tapi diceritakan secara kronologis, lengkap dengan dalil, dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Alhamdulillah. Dan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki juga seorang muhaddis, ahli hadis ya ikhwan. Bukunya di bidang hadis banyak sekali. Nah, karena itu apa-apa yang beliau sampaikan di situ bukan khurafat, bukan cerita yang mengada-ngada, tapi memang semua yang dipegang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah mulai malam nanti, malam Kamis ini kita akan kupas, malam Kamis depan kita lanjut soal Mi'rajnya, malam ini soal Isra-nya, malam Kamisnya lagi ma ba'dal Isra wal Mi'raj, sekalian tawakufan. Itu saja, kita masih ngaji nih sampai Rabu besok masih madros. Rabu berikutnya mungkin sudah tawakufan, karena Rabu berikutnya sudah lewat pertengahan Sya'ban. Nah, terus pengumuman kedua,
sebagaimana biasa di markas syariat ya, Hanif siapa? Muhammad, ada pesantren Ramadan. Nah, sedang disusun, dia punya jadwalnya, insya Allah saya akan ikut mengisi. Jadi yang akan saya isi yaitu buku yang sedang saya tulis sekarang dengan judul Al-Hadisud Dhaif Bainar Rad wal Qabul. Hadis dhaif antara ditolak dengan diterima. Kalau ditolak kenapa, yang bagaimana, kalau diterima apa dan bagaimana. Nah, kemudian di situ nanti kita lihat ya ikhwan, bagaimana perbedaan-perbedaan ulama di dalam menyikapi hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, ada ulama yang memakainya dalam bidang fadhailul a'mal saja, ternyata begitu dipelajari ada juga yang pakai dalam bidang hukum, saudara. Oh, tadinya ketemunya hanya dalam bidang hukum menyangkut sunnah saja sama yang makruh. Ternyata ada juga ulama yang menggunakannya dalam urusan hukum selain sunnah dan makruh. Bahkan ada dalam hal yang wajib, dalam hal yang yang lebih berat daripada sekedar urusan sunnah dan makruh saja. Nah, siapa, bagaimana, itu yang akan kita bahas di pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 20. Saya nggak tahu apakah pesantren Ramadan ada versi Zoom atau tidak, saya nggak tahu. Andai kata ada versi Zoom, saya berharap semua yang ikut madros mengikuti Zoom-nya. Nah, insya Allah, karena nanti juga ada pelajaran-pelajaran lain ya, Abi Hanif ya. Nah, ada live ya. Iya, iya. Nah, yang saya ada live-nya, berarti bisa mengikuti. Untuk yang saya ada live-nya, nanti ikuti. Kita ada pelajaran baru apa kemarin soal pemikiran, siapa yang mengisi? Iya. Soal apa? Soal? Nah, jadi Dr. Adriansah yang kemarin ikut sama kita seminar di sini, insya Allah akan menjadi salah satu pengisi. Salah satu pengisi tentang pemikiran Islam. Dan itu sangat penting sekali. Dilaksanakan sebagaimana biasa dari tanggal 1 sampai 20 Ramadan. Setiap malam sholat tarawih 1,5 juz di dalam sholat. Baca Qur'annya, sehingga malam 20 khatmul Qur'an. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kita nggak ada pengajian di sini. Saya akan ke gunung, saya mau duduk di MS, atau kalaupun pulang pergi ke Sentul, saya tidak ke Petamburan. Nanti tanya Habib Muhammad atau Habib Hanif. Mereka-mereka yang tahu jamnya apa segala macam, harinya. Ya, karena saya nggak tiap hari ngisi, ada jam-jamnya kan. Ya, nanti ikuti jadwal aja. Jadwalnya nanti Habib Hanif, Habib Muhammad umumkan di apa? Di grup. Umumkan di grup. Karena sayang sekali kalau antum nggak ikut. Nah, seperti tahun kemarin ada fiqhun niyat, yang nggak ikut sayang sekali. Fiqhun niyat itu kita bahas habis ya Hanif ya. Dari awal kitab sampai akhir kitab, khatam. Tulisannya kecil-kecil 110 halaman. Ternyata begitu ikut metodenya Kiai Asep 208 halaman. Ternyata 208 halaman selesai kita pelajari waktu itu di pesantren Ramadan. Jadi saya ingatkan, sayang kalau antum tidak mengikuti. Nah, terus saya pernah berjanji untuk membahas soal Ihya Ulumuddin. Sudah saya bahas kemarin di Multaqo. Nah, Multaqo bulan yang lalu di Markas Syariat sudah saya bahas. Silakan lihat IBTV. Di IBTV ada rekamannya, Muhammad. Ada ya? Oh enggak, MS TV, bukan IBTV, Markas Syariat TV. Tulis Markas Syariat TV. Nah, di sana masuk ada tentang Ihya Ulumuddin. Nah, lengkap. Dulu kita janji mau dibahas di sini. Nah, tapi udah nggak keburu, lihat aja di sana. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal ditanyakan di majelis ini, insya Allah. Nah, itu saja yang saya mau umumkan. Kadang-kadang ada yang saya bahas di sini, ada yang saya bahas di mana namanya di Markas Syariat. Nah, sayang sekali kalau antum nggak mengikuti, karena untuk diulangin kadang-kadang kita perlu waktu, nanti memakan waktu manahijut tamyiz. Nah, itu saja. Sekali lagi kita ajak semua malam nanti, juga malam Kamis yang akan datang, malam Kamis berikut, 3 malam Kamis, doakan biar anda sehat. Insya Allah kita isi tentang kisah Isra dan Mi'raj, lengkap kronologis dari awal sampai akhir. Insya Allah. Lip juga kita minta untuk meliputnya. Itu saja. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.